Termohon bertindak tidak netral saat menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena syarat usianya tidak memenuhi 40 tahun. Bagaimana dengan Bawaslu? Tindakan tidak netral juga dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu tidak memproses secara profesional tindakan wakil menteri desa yang mengumpulkan orang untuk menggalang dukungan kepada calon pasangan Prabowo Gibran, sampai dengan perbuatan jajaran Menteri Pertahanan yang memanfaatkan fasilitas Kementerian Pertahanan untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Nanti buktinya kami akan serahkan dan detailnya. Ini tindakan-tindakan. Ya, menarik ya tadi yang barusan kita saksikan bersama bahwa kubu 01 ini kemudian mengatakan KPU tidak netral karena menerima pendaftaran Gibran, kemudian juga Bawaslu juga dinilai tidak netral karena tidak bekerja secara profesional untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri Desa yang pada saat itu istilahnya memobilisasi begitu ya suara pemilih. Tapi kalau melihat dari pernyataan yang disampaikan tadi, apakah atau bagaimana cara membuktikan hal-hal tersebut, Bang? Kalau tadi dengar gitu kan, dia bilang akan kita ajukan buktinya gitu ya. Masalahnya adalah, sekali lagi, bagaimana menentukan mobilisasi itu dan perolehan suara. Jadi ada hubungan kausal logis antara tindakan itu dengan perolehan suara. Itu yang sulit. Satu, yang kedua, kapan mobilisasi itu terjadi? Apakah mobilisasi itu terjadi pada saat menjelang pencoblosan misalnya? Ataukah baru katakanlah di bulan Oktober? Kita nggak dengar tadi ya kapan, apakah di Oktober atau November atau Desember, kita nggak tahu. Cuma dia bilang ada mobilisasi itu ya. Karena mengapa itu kita mesti konteks waktunya mesti kita ketahui, karena menteri kan bisa, menteri, wakil menteri itu bisa berkampanye. Iya, seperti yang dikatakan Presiden, boleh. Ya, boleh berkampanye. Kalau dia menjadi tim kampanye dari salah satu pasangan calon, walaupun memang kalau kampanye itu ya dia mesti cuti ya pada hari kampanye dan ada aturan kampanyenya itu. Jadi kita mesti tahu konteksnya, kapan peristiwa itu terjadi dan di mana. Apakah terjadi pada saat di kampanye? Kalau di kampanye sah-sah aja selama dia cuti, tidak memakai atribut. Ya, kayak begitu itu. Jadi kan tadi kita belum dengar, cuma dibilang begitu aja kan. Jadi kita sementara secara hukum, secara teknis, akhirnya mesti kita berhadapan dengan persoalan-persoalan kayak tadi. Kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, di saat apa dan seterusnya, siapa aja, berapa banyak dan segala macam. Jangan lupa, menteri, wakil menteri itu bisa berkampanye sejauh mereka itu terbangun dalam tim kampanye gitu, dan tentu saja tindakan itu harus cuti dan tindakan itu sendiri berlangsung pada waktu hari kampanye. Tadi kita belum dengar itu ya, kalau dibacakan tadi kita nggak dengar. Belum kita melihat apa alat buktinya kemudian alat buktinya dari pernyataan tersebut. Apalagi dia tidak tahu kapan itu dilakukan, di mana dilakukan dan seterusnya, kita nggak tahu itu. Berapa banyak dan siapa saja itu aparatur yang dimobilisir itu, berapa banyak kita nggak tahu. Yang paling pokok kalau kita mau bicara mengenai mobilisasi dan segala macam itu, supaya logis proposisi itu, maka menurut saya mobilisasi itu mesti terjadi menjelang pencoblosan suara atau dimobilisir untuk pergi ke tempat pencoblosan suara. Kalau cuma masih jauh, biasa, mungkin bisa jadi memang itu program pemerintah. Ya, itu dia. Tidak bisa dipastikan, tidak bisa dibuktikan ya. Jangan sampai juga tindakan itu tindakan pemerintah. Kerja-kerja pemerintah gitu ya. Cuma karena dia kebetulan misalnya sudah cenderung kemana, ke kandidat yang mana, sehingga dipersepsikan bahwa ini pekerjaan politik gitu ya. Nah, itu juga kan tidak logis juga. Nah, ini KPU tidak netral. Kemudian Bawaslu juga dinilai tidak netral. Itu bagaimana mungkin tidak netral? Karena kan sebetulnya suara yang direkap oleh KPU ini kan sudah ditandatangani dari TPS, tingkat kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, baru kemudian di pusat begitu. Nah ini seperti apa tanggapan? Tapi kayaknya konteks tidak netral tadi itu dalam perlakuan sebelum sampai ke situ loh. Kira-kira gitu ya. Iya, saya kira memang kalau kemudian permohonan dari atau petitum dari teman-teman 01 menyatakan bahwa KPU tidak netral, pembuktiannya akan panjang. Pertama adalah apa yang membuat KPU tidak netral.
apa yang kemudian dinyatakan bahwa KPU tidak netral. Tindakannya? Dalam peristiwa apa? Ya, dalam peristiwa apa? Apakah kemudian ada perintah atau intervensi dari mana gitu, dari Presiden Jokowi yang sekarang sedang berkuasa, atau dari kubu 02 yang saat ini juga memang dikuasai oleh penguasa, misalnya seperti itu. Nah, itu di mana? Apa buktinya? Apakah ada perintah langsung? Apakah ada rekamannya? Atau misalnya terkait dengan itu? Mungkin begini, Ham. Ya. Perlakuan KPU berbeda dengan kandidat tertentu. lain, dia memperlakukan kalau kandidat saya nomor lihat 2 sih berbeda begini. dengan perlakuan terhadap 01 dan 03, kira-kira gitu ya. Ya, misalnya Kalau kita bicara dari menerima saja misalnya. Kalau dulu saya selalu tekankan kepada teman-teman, baik itu di pilkada, di pendaftaran partai dan sebagainya, kalau you kemudian menerima mereka dengan orang-orang yang sama, maka dengan partai lain juga harus dengan orang-orang yang sama. Harus ada ketua, anggota, dan full. Gitu loh. Kalau tidak ada, sampaikan kenapa yang satu orangnya tidak ada. misalnya. Tidak ada karena ada pekerjaan lain misalnya saja. Karena itu memang salah satu dari kemudian indikator bahwa KPU memperlakukan kandidat lain berbeda. Nah, gitu, istimewa misalnya saja. Nah, itu juga harus kita cek apakah ketika penerimaan Gibran, penerimaan Anies, penerimaan Ganjar itu sama. Misalnya seperti itu. Kemudian juga perlakuannya terhadap pelayanan administrasinya misalnya. Misalnya gitu. Nah, itu kan kalau Gibran cepat misalnya, tapi kalau Ganjar sama Anies lama misalnya. Nah, itu kan harus dibuktikan, harus dilihat apakah memang ada indikator-indikator seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan perolehan suara. Nah, tapi kalau bisa saya, nah, apakah dengan begitu berakibat pada ketidakabsahan, mengakibatkan tindakan KPU itu tidak sah? Nah, bisa dijawab. Tindakan KPU gitu. Tindakan KPU kan ya harus dilihat dari bukti juga nah, kan, Bang. Dia, gitu, harus dari bukti juga apakah betul KPU menerima orang-orang ini dengan tidak setara. Misalnya itu kan harus ada pembuktian. Pada hari ini kemudian di foto di mana atau videonya bahwa hari ini Hasim tidak menerima, Hasim sebagai ketua KPU tidak menerima Ganjar misalnya, atau tidak menerima Anies, tapi ketika Gibran dan Prabowo dia ada misalnya. Nah, itu pelanggaran kalau memang ada buktinya. Tetapi kalau tidak kan ya itu susah pembuktiannya, sekali lagi susah. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa mungkin teman-teman 01 sampai saat ini sudah punya bukti-buktinya, wallahu a'lam bishawab dengan keyakinan mereka tentu saja. Kita tidak boleh kemudian meremehkan itu. Dan keyakinan mereka bahwa kemudian KPU tadi seperti disampaikan bahwa Bawaslu juga tidak melakukan tindakan terhadap adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran CS ketika itu mengumpulkan ASN di hari Minggu di acara Free Car Car Free Day Car Free Day misalnya saja. Nah, tapi kan Bawaslu sudah memproses. Kata Bawaslu tidak ada. Nah, nanti mungkin Hakim MK akan mengeksplor kepada Bawaslu kenapa Anda menyatakan itu tidak ada masalah, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dari semua tuduhan kecurangan ini, kemudian apa sebenarnya hubungan dengan perolehan suara? Nanti kita akan bahas ya. Usai jeda berikut, Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.